Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, sholat tarawih merupakan salah satu ibadah untuk menghidupkan malam Ramadan, Qiyamu Ramadan yang memiliki keutamaan mulia. Sholat tarawih adalah sholat khusus pada malam bulan Ramadan yang dilaksanakan setelah sholat Isya dan sebelum sholat witir. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat tarawih disunahkan bagi laki-laki maupun perempuan. Jumlah rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat sebagaimana yang telah dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab dan mayoritas sahabat. Kesepakatan tentang jumlah 20 rakaat tarawih datang dari mayoritas ulama salaf dan khalaf mulai masa sahabat Umar sampai sekarang ini. Di kalangan mazhab Maliki masih ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat antara 20 rakaat dan 36 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Malik bin Anas radhiyallahu an bahwa Imam Darul Hijrah Madinah berpendapat sholat tarawih itu lebih dari 20 rakaat sampai 36 rakaat. Saya dapati orang-orang melakukan ibadah malam di bulan Ramadan, yakni sholat tarawih dengan 39 rakaat, yang 3 adalah sholat witir. Imam Malik sendiri memilih 8 rakaat, tapi mayoritas Malikiyah sesuai dengan pendapat mayoritas Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah yang sepakat bahwa sholat tarawih adalah 20 rakaat. Hal ini merupakan pendapat yang lebih kuat dan sempurna ijma'nya. An Yazid bin Ruman qala kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar radhiyallahu anhu fi Ramadan bi 23 rak'atan. Dari Yazid bin Ruman telah berkata, manusia senantiasa melaksanakan sholat pada masa Umar radhiyallahu an di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat, 20 rakaat tarawih disambung 3 rakaat witir. Hadis riwayat Malik. Dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah dijelaskan, menurut pendapat jumhur mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Malikiyah, sholat tarawih adalah 20 rakaat berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan Malik bin Yazid bin Ruman dan Imam Al-Baihaqi dari Sa'ib bin Yazid tentang sholatnya umat Islam di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yakni 20 rakaat. Umar mengumpulkan orang-orang untuk melakukan tarawih 20 rakaat secara berjamaah dan masih berlangsung hingga sekarang. Imam Al-Kasani berkata, Umar telah mengumpulkan para sahabat Rasulullah, lantas Ubay bin Ka'ab mengimami mereka sholat 20 rakaat dan tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya. Maka hal itu sudah menjadi ijma' atau kesepakatan mereka. Imam Ad-Dasuki dan lainnya berkata, itulah yang dilakukan para sahabat dan tabi'in. Imam Ibnu Abidin berkata, itulah yang dilakukan orang-orang mulai dari bumi timur sampai bumi barat. Ali As-Sanhuri berkata, itulah yang dilakukan orang-orang sejak dulu sampai masaku dan masa yang akan datang selamanya. Para ulama mazhab Hambali mengatakan hal ini sudah menjadi keyakinan yang masyhur di masa para sahabat. Maka ini merupakan ijma' dan banyak dalil-dalil nas yang menjelaskannya. Sahabat muslim hafidhakumullah, praktik sholat tarawih secara umum tidak ada perbedaan dengan sholat sunnah lainnya, kecuali ia harus dilakukan setelah sholat Isya terlebih dahulu dan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah, meskipun bagi yang berhalangan memenuhi keutamaan ini bisa menunaikannya secara sendirian atau munfarid di rumah. Sholat tarawih dilakukan 2 rakaat dengan 1 kali salam. Qadli Husain menyatakan pelaksanaan sholat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang telah disyariatkan khilaf al-masyru'. Falau shalla 4 raka'atin bitaslimah lam yasihha dhakrahu al-qadhi Husain fi fatawihi li'annahu khilaful masyru'. Apabila menjalankan sholat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam, tidaklah sah sebagaimana dikemukakan oleh Qadli Husain dalam fatwanya karena menyalahi ketentuan yang telah disyariatkan. Tak ada perbedaan dalam rukun-rukun antara sholat tarawih dan sholat fardu. Keharusan membaca surat-surat tertentu setelah Al-Fatihah pun tidak ada. Orang yang sholat tarawih dipersilahkan memilih surat dan ayat mana saja,
Meskipun tentu saja surat atau ayat yang lebih panjang lebih utama. Niat sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawihi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Pada zaman Rasulullah SAW, bahwasanya sholat tarawih ini pertama kali didirikan adalah tahun kedua saat baginda Nabi Muhammad SAW sudah bermukim di Madinah atau tahun kedua Hijriah. Namun waktu itu Rasulullah SAW tidak sholat tarawih secara 1 bulan penuh, tidak. Bahkan masyhur kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, salah satu istri beliau, bahwasanya Rasulullah SAW itu waktu itu sholat tarawih di Masjid Nabawi. Namun di malam ketiga atau malam keempatnya beliau tidak keluar untuk menuju ke masjid. Jadi pertama kali beliau sholat di masjid, para sahabat semakin banyak berkumpul mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian para sahabat pada bertanya, "Loh Rasulullah kok cuma 2 malam saja sholat tarawih?" Lalu apa kata Rasulullah? Karena Rasulullah ini mengkhawatirkan jikalau kemudian satu amalan yang beliau lakukan diikuti para umatnya, ini nanti bisa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, inilah kearifan Rasulullah yang tidak mau memberatkan kepada umatnya. Nah, kemudian berjalan setelah itu, maka para sahabat tetap melaksanakan sholat tarawih, namun di kediaman masing-masing. Hatta atau bahkan sampai pada periode kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini tidak ada sholat tarawih secara berjamaah di Masjid Nabawi, nggak ada sama sekali. Sampai beliau selesai menjadi Amirul Mukminin atau menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Jadi pada periode Rasulullah sampai kepada habisnya periode Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat ini sholat tarawih di kediaman masing-masing. Nah, kemudian salah satu sahabat, salah satu Khulafaur Rasyidin yang kita kenal cukup revolusioner, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau saat itu menjadi khalifah. Pada saat memasuki bulan suci Ramadan, beliau melihat di masjid ini banyak sahabat yang tarawih secara berkelompok-kelompok. Ada yang sholat tarawih sendiri, ya. Ada yang sebelahnya sholat tarawih secara berjamaah. Lalu beliau berkata bahwasanya, saya berpendapat jikalau ini kemudian dikumpulkan, ya, para sahabat daripada Rasulullah SAW ini dikumpulkan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, ini akan luar biasa. Nah, akhirnya beliau menunjuk salah satu sahabat, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau salah satu sahabat yang kalau kita lacak asanid atau sanad atau jalur para qurra, ini banyak yang bermuara kepada beliau, karena memang salah satu sahabat yang pakar dalam urusan bacaan Al-Quran. Yang banyak dari para sahabat, bahkan sahabat dari jalurnya, maksud saya dari jalur Imam Ibnu Katsir, kemudian naik ke atas Imam Mujahid dan seterusnya, ini bersambungnya ke atas sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau ditunjuk untuk menjadi imam tarawih, dan semua waktu itu di Madinah para sahabat berkumpul menjalankan sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi dengan diimami 1 orang. Yang luar biasa, apa komentar daripada Sayyidina Umar? Ni'mal bid'atu hadih, ni'mal bid'ah hadih. Beliau berkata bahwasanya nikmatnya bid'ah ini adalah hal yang seperti ini, yaitu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, sahabat muslim, demikian ini penjelasan singkat tentang tata cara sholat tarawih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.